Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama beberapa kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada pendidikan guru penggerak. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar karena saya ingin melakukan sesi wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu kegiatan pendidikan guru penggerak untuk memahami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada kesempatan hari ini. Bagaimana Pak? Oke, nanti kalau pertanyaan atau yang ditanyakan sama saya bisa saya jawab. Insya Allah saya jawab. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Nah, ini Bapak kan sebagai kepala sekolah tentu sudah banyak sekali masalah yang Bapak temui. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang termasuk kasus-kasus yang merupakan bujukan moral itu sendiri Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Terima kasih atau pertanyaannya. Kasus dilema etika ataupun bujukan moral itu kita bisa mengidentifikasinya dulu. Baik Pak. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini. Kemudian kita harus mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini, apakah nilai baik dengan baik atau nilai baik dengan buruk. Baik, berarti yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu ketika kita berbenturan antara baik dengan baik atau baik dengan buruk. Iya. Kemudian Pak, sebagai kepala sekolah yang juga Bapak sudah berpengalaman menangani kasus-kasus di sekolah, bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama kepentingan ini mengandung kebajikan Pak? Ya, sama-sama ya. Ya, sama-sama baik Pak. Iya. Untuk pengambilan keputusan yang semacam ini dikarenakan masalah ini kita melihat ada unsur kebenaran. Dua-duanya benar. Mungkin salah satunya benar, yang satunya mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud. Yang satu tentu yang kita utamakan adalah komunikasi. Baik. Nah, ini komunikasi yang pasti, komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut. Kita berpegang pada prinsip-prinsip pengembalian keputusan yang antara lain berbasis pada hasil akhir, kemudian berpusat juga kepada peraturan yang ada, kemudian juga kepada rasa peduli. Jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu. Baik, berarti intinya perlu adanya komunikasi yang baik ya Pak? Iya, harus. Itu utama ya, itu. Yang paling utama itu komunikasi dengan kedua belah pihak sehingga tidak ada nanti terjadi miskonsumsi gitu ya Pak ya. Kemudian juga ada mediatornya kalau saya. Nah, kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa
Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti ini, Pak? Kalau kita biasanya, kalau di sekolah seperti pengalaman kita selama ini, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik Ya, untuk semua pihak. Yang pertama yang kita lakukan, kita mengidentifikasi kasus yang ada, baik. kita inventarisir permasalahan atau kasus, kemudian mengidentifikasi personal yang berkasus tentunya, kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut, kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, kemudian pengambilan keputusan akhir. Permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika bertemu bersama. Baik, mengidentifikasi kasus tersebut ya Pak ya. Ya. Kemudian merencanakannya, bagaimana cara menyelesaikannya, lalu mengelola atau membicarakan kasus tadi di dalam mungkin rapat kecil, rapat kecil untuk diambil keputusan yang terbaik, gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif, nah, langkah Bapak, oh ini lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu seperti apa Pak? Hal-hal yang efektif ya dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah memiliki integritas. Oke, baik. Serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, serta lingkungan tempat kerja. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatu itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah atau kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut, yang bisa membantu atau yang efektif dalam pengambilan keputusan ini, sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas, ya, loyal. Sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja, atau sekolah atau instansi di mana dia berada, hal-hal di atas menjadi modal kepala sekolah untuk menjadi apa namanya mereka atau kepala sekolah tersebut bisa mengambil keputusan secara baik. Baik Pak, jadi intinya yang paling efektif adalah sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal, baik itu kepada sekolahnya, kepada atasannya, atau kepada kawan-kawan sejawatnya. Kemudian memiliki integritas ya Pak, integritas yang tinggi terhadap pimpinan. Nah hal seperti ini adalah merupakan modal utama ya Pak dalam pencapaian untuk mencapai tujuan. Nah kemudian Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan menjadikan sebuah tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Tentu dimanapun kita berada pasti muncul berbagai tantangan. Betul. Pasti gitu. Jelas. Akan tetapi tergantung bagaimana kita memandang serta menyikapinya. Jadi ini tentunya bagaimana itu kita menyikapi persoalan ini. Ya, sebagai kepala sekolah, tantangan yang ada biasanya ketika sebuah keputusan akan diambil, pada keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar dan baik untuk kedua belah pihak. Akan tetapi adanya beda pandangan, beda prinsip juga bisa menjadi sebuah tantangan. Atau bahkan ternyata keputusan tersebut terbentur pada aturan atau regulasi yang tidak memperolehkan. Nah, ini tentu juga menjadi kendala. Kadang seperti itu, kemudian para pihak
yang tadi yang punya masalah tadi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing yang dianggap paling benar menurut mereka. Jadi ini juga merupakan kendala. Baik, Jadi Pak. mempertahankan pendapatnya itu, Pendapatnya. idenya itu, pandangannya itu, itulah yang terbenarnya. Jadi ini ditonjolkan ego masing-masing. Nah, ini suatu tantangan bagi kepala sekolah. Baik, Pak. Jadi tantangannya itu ada tadi beda pandangan, Ya. ya, beda prinsip. Kadang juga sudah kita putuskan, tetapi kita terbentur pada aturan yang berlaku sehingga kita menghambat dalam penyelesaian masalah. Dan kemudian apakah Bapak mempunyai tata kala atau istilah lainnya adalah jadwal, Pak, dalam menangani sebuah kasus? Baik itu kasus dilema etika ataupun kasus lainnya. Apakah Bapak punya jadwal ataukah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki tata kala jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Bapak punya prosedur seperti apa dalam menyelesaikan masalah? Oh, itu kalau itu begini. Yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya diperlakukan atau diperlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram. Baik. Ya, program dengan baik. Demikian juga untuk kasus-kasus dilema etika ini. Ketika kita menjadwalkan, kadang di satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus. Nah, ini untuk penjadwalan atau tata kala, katakanlah penyelesaian pengambilan itu, putusan ketika terjadi kasus ini yang kita sebut dilema etika ini tentu tidak dilakukan secara khusus. Baik. Artinya kita tidak menjadwalkan Tata kalanya katakanlah atau program yang selalu seperti ya selalu ada begitu, hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika ini muncul, ya ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena sebagaimanapun atau masalah kadang bisa muncul, kasus muncul, berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberikan waktu ruang untuk penyelesaian masalah seperti ini. Jadi artinya itu ya di jadwal dalam programnya itu enggak juga, ya, kadang-kadang betul. kasusnya enggak ada. Ya. Tetapi kalau muncul persoalan itu, ya Tangani itu segera. biasanya kita tangani. Ya kalau perlu baru kita jadwalkan untuk pemecahan masalahnya. Ya kalau bisa ditangani Segera. tuntas sekalian, ya alhamdulillah. Tapi kalau masih berlanjut atau ada ketidakpuasan, ya itu bisa kita jadwal. Baik. Gitu. Intinya berarti tergantung pada kasusnya itu sendiri ya Pak ya. Ada yang harus di hari itu tanpa penjadwalan kita panggil, yang berkasus tadi kita selesaikan. Tetapi mungkin ada juga yang kita harus menjadwalkan karena terlibat pihak lain, Pak. Misalnya harus memanggil orang dan orang itu bisanya hari apa, tentu kita jadwalkan kita pertemuannya kapan sehingga boleh dikatakan masih fleksibel sesuai dengan masih bisa disesuaikan dengan situasi kondisinya. Ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan khususnya dilema etika ini Pak? Faktor apa atau ada yang bantu atau bagaimana selama ini sebagai kepala sekolah Bapak dalam memutuskan? Oke. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan. Nah, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala sekolah instansi di mana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Karena hubungan
kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buah. Misalnya ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik. Kemudian hubungan yang akrab dan yang dekat antara pegawai di sekolah. Jadi di sekolah, warga sekolah, antar pegawai ada hubungan yang dekat, yang akrab. Artinya begitu ada masalah muncul, akan kita segera dapat selesaikan. Karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik. Kalau di sekolah menjalin kerjasama dengan komunitas sekolah, kadang bisa memberikan sumbangsih, saran dan sebagainya dalam rangka kalau di sekolah itu memerlukan masukan dan sebagainya. Peran komite itu juga sangat berguna dan mempermudah dalam pengambilan keputusan sekolah terkait dengan adanya tadi istilah dilema etika tadi. Baik, Pak. Baik, berarti dalam menyelesaikan sebuah keputusan ya bisa saja kita menyelesaikan dengan sendiri, yaitu dengan kedekatan kita, kepala sekolah dengan pegawai atau bawahan, dengan guru-guru kalau kita di sekolah ini, Pak, dengan tata usaha dan juga pihak-pihak yang termasuk ke dalam warga sekolah. Nah, selain itu mungkin yang di luar seperti halnya komite sekolah ya juga membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi fleksibel aja, Pak. Kalau kita butuh komite mungkin kita panggil, kita jadwalkan dan kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau sekiranya hanya kita intern, mungkin dengan antara guru dengan guru atau kepala sekolah dengan guru, kita bisa selesaikan secara segera dan intern gitu ya, Pak ya. Oke, itu betul sekali itu. Nah, jadi istilahnya itu masalahnya itu intern ya, apakah guru sama guru, guru dengan TU tata usaha atau pegawai lainnya, ya itu bisa kita selesaikan. Tetapi kalau persoalan itu menyangkut dengan kemasyarakatan atau di luar lingkungan sekolah, ya tentu ini sangat terasa terbantu dengan kita bekerja sama dengan komite. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan itu bisa dapat jalan keluar yang baik. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, Pak. Itu tadi pertanyaannya, Pak. Oke. Pelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi menjadi kata kunci. Jadi komunikasi untuk mencari solusi dari hampir semua kasus dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan mudah diambil, tentu berdasar dan berbasis pada rasa keadilan, kemudian kepedulian, peraturan, dan hasil akhir yang didapat. Baik, Pak. Nah, itu kira-kiranya. Berarti pengalaman yang bisa kita petik dari Bapak sebagai kepala sekolah yaitu kata kuncinya adalah komunikasi. Karena komunikasi itu memegang peran penting hampir pada semua kasus ya, Pak ya. Entah itu dilema etika maupun bujukan moral. Juga meningkatkan rasa kepedulian kita dengan sesama warga sekolah gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Jadi ini sangat bermanfaat kali pembicaraan kita, Pak, hari ini, terutama buat saya pribadi, bagaimana nantinya mengambil keputusan-keputusan berdasarkan nilai kebajikan untuk saya. Semoga saya sebagai guru, karena guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkannya, Pak, di kelas. Kemudian mudah-mudahan juga bisa saya imbaskan terhadap teman-teman saya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak, atas waktu yang Bapak berikan. Nah, ini sekali lagi maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak. Semoga perbincangan kita, wawancara kita pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada lainnya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk SMP Negeri 1 Rabasamo, semoga maju pendidikan kita. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon waktunya kepada Bapak sebentar untuk bisa berwawancara dengan saya. Semoga Bapak berkenan. Ya, insya Allah bisa. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tugas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tahu ya, Pak, karena saya juga saat ini sedang proses belajar dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama ini, Pak, selama ini Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terkait dengan permasalahan-permasalahan memang dalam hidup ini, yaitu kita hidup selalu bersama dengan masalah. Tidak hanya hidup di pekerjaan pun juga sering kita menjumpainya ya. Kemudian terkait dengan permasalahan apakah itu diterima etika, apakah itu dilema etika atau bujukan moral ini, yang pertama saya lakukan adalah mengamati permasalahan itu dulu. Setelah mengamati permasalahan yang terjadi, kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual dan selanjutnya saya juga menentukan keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang saya ketahui terkait permasalahan tersebut. Ada dua pilihan antara benar dengan yang benar tapi bertentangan. Itu menurut yang saya ketahui kaitannya dengan dilematika. Kemudian kalau begitu, moral itu adalah ketika menentukan keputusan menyikapi suatu permasalahan, apakah dengan hal yang benar ataupun dengan salah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Jadi cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara mengamati permasalahan yang dihadapi dan menyikapi permasalahan antara permasalahan benar dan benar ataupun permasalahan benar dengan salah, begitu ya, Pak, ya. Nah, kemudian, Pak, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk pengambilan keputusan ini harus semuanya itu dikembalikan pada aturan. Setiap keputusan saya selalu mencari hubungan dengan rekan saya, jadi tidak murni dari saya sendiri. Walaupun di sini saya selaku pimpinan, ya, tapi apabila suatu permasalahan muncul, kami diskusikan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru, apalagi juga Bapak Ibu guru yang senior, dengan harapan nanti dalam menyikapi pertemuan tersebut benar-benar bisa sesuai dengan tujuan, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jadi dengan cara berdiskusi ya, Pak, ya, dengan warga sekolah agar bisa menemukan solusi atau menemukan jalan keluar. Nah, berarti apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah yang saya ambil untuk melaksanakan suatu keputusan itu, yang pertama, saya mencari informasi terlebih dahulu
bagaimana munculnya masalah itu. Kemudian yang kedua, saya akan datang ke lapangan atau ke tempat kejadian sendiri turun langsung. Jadi wawancara dengan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, saya menganalisis informasi yang saya tampung, saya serap, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman mana yang terbaik dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jangan sampai kita keliru dalam mengambil keputusan. Baik Pak, jadi langkah-langkah yang berarti Bapak ambil adalah pertama adalah bagaimana mengambil informasi permasalahan tersebut, kemudian Bapak mendatangi lokasi atau TKP untuk melihat secara langsung, melakukan analisa, serta diskusi dengan para guru-guru ataupun pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Menurut saya, pengambilan keputusan yang efektif apabila dalam menyelesaikan itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, berasaskan dan kekeluargaan, tidak merugikan masing-masing pihak. Kemudian nanti keputusan itu bisa diterima dengan legowo, ikhlas, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan fungsinya adalah masalah itu selesai, tidak akan muncul masalah baru lagi. Nah, jadi yang paling efektif itu keputusan tersebut berarti tidak merugikan kedua belah pihak ya Pak ya, sudah diselesaikan, dan kemudian kita tentu sama-sama berharap tidak terjadi lagi permasalahan tersebut. Dan kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan yang biasanya muncul itu apabila hal yang kami anggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ini ternyata di lapangan tidak bisa menerima, kemudian masih ngotot, kemudian akhirnya penyelesaian permasalahan tersebut tertunda, menyita waktu sementara. Yang kita lakukan tidak hanya sebatas menangani permasalahan tersebut, bahkan kadang dalam suatu permasalahan tidak hanya muncul masalah itu, ada masalah lain, sehingga harapan kami adalah setelah kami musyawarah rembukan bersama-sama, itu harapannya bisa segera selesai, bisa segera menerima. Tadi prinsipnya adalah diterima dengan lapang dada, ikhlas, kemudian mufakat, musyawarah. Musyawarah itu menjadi prinsip yang pokok dan dapat selesai dengan kekeluargaan. Baik Pak, berarti tantangannya adalah ketika kedua belah pihak belum bisa menerima sehingga berlarut-larut, tidak menemukan solusi. Kemudian dalam menyelesaikan masalah ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu ya? Jadi permasalahan ini Bapak jadwalkan khusus dalam sebuah permasalahan kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak punya prosedur lain? Bagaimana menurut Bapak? Dijadwalkan ataukah tidak, atau langsung di tempat, atau bagaimana? Untuk penjadwalan ini saya jarang menggunakan penjadwalan, karena saya inginnya apabila ada suatu permasalahan muncul itu sesegera mungkin permasalahan itu harus kami respon. Baik. Agar kesannya saya tidak mengabaikan dan tidak menunda permasalahan tersebut. Tapi langkah-langkah kami tetap kami cari atau gali informasi awal dulu dari berbagai pihak ini. Pelajari turun langsung, kemudian kami menganalisa permasalahan tersebut dan akan menentukan langkah yang terbaik demi menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak ada jadwal inti
segera mungkin tanpa menunda. Baik, berarti intinya adalah kalau ada permasalahan tidak perlu dijadwalkan, karena dijadwalkan berarti sama dengan menunda gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau bisa secepatnya kita menyelesaikan permasalahan, tapi kalau ada sesuatu yang mungkin harus ditunda seperti harus mendatangkan pihak ketiga atau pihak lain, mungkin bisa saja itu ditunda. Tapi yang lebih baik adalah penyelesaian permasalahan langsung tanpa ada jeda waktu. Baik Pak, yang berikutnya adalah adakah seseorang ataupun faktor-faktor ya, adakah orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan seperti halnya pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Terkait dengan permasalahan tidak murni dari saya sendiri selaku pemimpin di sekolah ini, saya tetap kerjasama dengan teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu guru, untuk bermusyawarah terkait dengan penyelesaian masalah. Jadi peran dari teman-teman Bapak Ibu guru itu penting untuk memberikan masukan pada saya demi penyelesaian masalah, dengan harapan permasalahannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat, kemudian diterima dengan legowo, ikhlas, dapat bertanggung jawab, dan tidak akan muncul masalah yang lain lagi atau yang baru. Baik Pak, intinya kalau di Sola berarti tetap menjalin kerjasama dengan para guru, kemudian misalnya harus melibatkan pihak lain, mungkin ada pihak-pihak komite, pihak kepolisian yang kalau harus dilibatkan, kalau tidak kita selesaikan permasalahan tadi dengan intern, dengan kita sama guru di sekolah. Nah, kemudian Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan dari awal sesi kita wawancara ini sampai dengan yang terakhir ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita semua petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang dapat kita petik adalah dalam menyelesaikan permasalahan kita bisa bekerja sama dengan unsur-unsur terkaitnya. Terkait contohnya, kami bisa bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penyelesaian masalah, dan juga tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, kami juga bisa bekerja sama, saling kolaborasi dengan masyarakat dan tentu saja orang tua atau wali murid, kemudian dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan pihak kepolisian. Poin pentingnya ialah kita menyelesaikan permasalahan berasaskan kekeluargaan dengan prinsip-prinsip mufakat, musyawarah, kemudian tanpa memberatkan salah satu pihak. Jadi intinya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan sepihak. Oke, baik Pak. Jadi yang Bapak ungkapkan tadi saya bisa mengambil pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang bisa saya terapkan sendiri, baik itu saya sebagai guru yang tentu saja pemimpin bagi pembelajaran di kelas, juga apa yang Bapak ungkapkan tadi bahwasanya dalam penyelesaian masalah perlu dikomunikasikan dengan baik ya, lalu hubungan kerjasama dengan baik juga dengan pihak-pihak terkait, baik itu orang tua, komite, kepolisian ataupun pihak-pihak lainnya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Ini sangat bermanfaat sekali. Menyita waktu Bapak di tengah-tengah kesibukannya hanya untuk sekedar wawancara dengan saya. Ini mudah-mudahan bisa saya terapkan dalam pekerjaan saya, bisa saya imbaskan kepada rekan sejawat saya, dan tentu saja mudah-mudahan bisa kita terapkan kalau kita terjun di masyarakat nanti. Sama-sama, semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk daerah kita. Semoga maju pendidikan Indonesia. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.